air kemasan versus air rebusan. Mana yang lebih menyehatkan? Setiap hari kita harus minum air untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Sebab jika tubuh kekurangan cairan, hal ini akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Nah, ada dua jenis air yang bisa kita konsumsi, yakni air rebusan dan air kemasan. Dari kedua jenis air ini, manakah yang baik untuk tubuh? Sebelum kita cari tahu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jika tubuh kita kekurangan air, maka tubuh akan mengalami dehidrasi, seperti kepala jadi pusing, tubuh lemas, susah berkonsentrasi, hingga pingsan. Nah, untuk mencukupi asupan cairan di dalam tubuh, kita disarankan minum sebanyak 8 gelas per hari. Namun sebenarnya jumlah asupan air setiap orang berbeda-beda, tergantung dari berat badan, usia, hingga aktivitas yang dilakukan setiap hari. Nah, untuk mencukupi kebutuhan air ini, biasanya dari mana air yang teman-teman minum? Di rumah, teman-teman mungkin akan minum air mineral yang berasal dari air mineral kemasan seperti air galon. Tetapi ada juga yang menggunakan air rebusan sendiri sebagai air minum. Sebenarnya, apakah ada bedanya antara air mineral kemasan dengan air rebusan sendiri? Mana yang lebih sehat ya? Cari tahu jawabannya yuk. Air kemasan mengandung berbagai mineral baik. Tahukah kamu, air minum yang kita minum setiap hari sebenarnya bukan hanya membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari saja loh. Pada air yang diminum itu terkandung berbagai mineral yang penting untuk tubuh. Misalnya saja pada air minum kemasan galon yang dipakai di rumah, sebenarnya sudah ditambahkan berbagai vitamin dan mineral tertentu. Kandungan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang, serta adanya magnesium yang bisa membantu menyeimbangkan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena air yang diambil dari sumber air tertentu ini sudah diproses, serta ditambahkan berbagai mineral yang baik untuk tubuh. Meski air minum kemasan ini sudah mengandung berbagai mineral, kita tetap harus memeriksa air kemasan yang kita minum ya. Pastikan air minum kemasan masih layak minum atau tidak kadaluarsa atau mengandung berbagai kotoran yang terlihat. Lalu, apakah air keran yang direbus boleh diminum? Ada dua sumber air keran yang biasanya digunakan di rumah, yaitu air yang berasal dari sumur atau biasa disebut sebagai air tanah. Sumber kedua adalah air sungai atau danau yang biasa disebut sebagai air pam atau perusahaan air minum. Air yang berasal dari pam sebenarnya sudah layak minum setelah melalui berbagai proses. Namun, kualitas air mungkin saja menurun saat dialirkan ke rumah-rumah melalui pipa. Hal ini menyebabkan adanya bakteri yang tumbuh di pipa air sehingga air pam jadi tidak bisa langsung diminum dan harus direbus lebih dulu. Sementara, air yang berasal dari sumur atau air tanah ini memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ada air tanah yang kualitasnya baik, namun ada juga air tanah yang kualitasnya tidak baik. Misalnya, seperti air yang keruh, berbau, atau tercemar berbagai zat lainnya. Nah, air tanah seperti ini sebaiknya tidak direbus untuk diminum teman-teman. Jadi, air kemasan dan air rebusan lebih menyehatkan yang mana? Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan antara air minum kemasan dan air rebusan sendiri, sebaiknya kita mengonsumsi air minum kemasan atau air rebusan ya. Sebenarnya keduanya boleh saja diminum untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Pertama, kalau ingin minum air minum kemasan, pastikan untuk memilih merek air minum kemasan yang tepat. Seperti terjamin kebersihannya, konsumsi yang sudah terdaftar BPOM dan SNI, serta pastikan air belum kadaluarsa dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Sedangkan kalau ingin minum air rebusan dari keran, pastikan air keran di rumah teman-teman layak minum.
Layak minum ini artinya air tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Jika ingin minum air rebusan, pastikan untuk merebus menggunakan wadah yang bersih dan rebus hingga mendidih selama sekitar 10 menit sebelum mematikannya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!